itu jin, ya, jin yang menyerupai atau yang disebut dengan apa namanya, jin yang lahir berbarengan bersamaan dengan dia, gitu ya. Jadi ingat, gak bisa ada orang yang kemudian muncul ya berupa siapapun arwahnya atau apanya, itu karena sudah terpisah. Macam aja kamu, ketakutan gak jelas. Ya karena kita gak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura, kayak gak pernah terjadi. Aku yakin kok gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Jadi kita mau pindah. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah, kalau ada apa-apa kita sendirian. Dan ini kalau film horor ya, bahkan apa namanya mandiin jenazah, pengurusan lain itu dibuat memang serem gitu. Padahal itu kalau kita lihat itu nggak serem, kalau kita mandiin jenazah dan lain-lain kan auranya aura doa, semuanya itu silaturahim. Kalau ini jadi serem banget. La ilaha illallahnya udah gelap banget. Ini kalau film horor memang ketahuannya begini. Lanjut. Gue lihat serem banget. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Rusun Mandara di utara. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita gak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, bapak gak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Pulang tuh kosong. Bentar. Ini triknya tuh ya. Dia matiin dulu set supaya kita tarik napas, tiba-tiba bang gitu. Begini kan trik-trik yang bagus ya. Sayangnya buat film horor gitu, buat nakut-nakutin orang gitu. Kalau misalnya trik beginian dipakai untuk film dakwah lebih keren lagi nih. Ini siapa sutradara ini? Joko Anwar ya. Bikin film dakwah dong. Ayo, lagi. Siapa lu? Sekarang kita dengar dulu sinopsisnya ya. Ayo. Oke, Ustadz, jadi episode kali ini kan kita akan bahas film Pengabdi Setan 2 ya, Ustadz. Saya bacain dulu sinopsisnya. Ya. Film ini merupakan sequel Pengabdi Setan pertama yang rilis pada tahun 2017. Namun kali ini dengan skala cerita yang lebih luas dan atmosfer yang lebih mencekam. Ya. Setelah peristiwa mengerikan di rumah sebelumnya, keluarga Rini pindah ke rusun pemerintah di Jakarta bersama ayah dan dua adiknya, yaitu Tony dan Bondi. Rini berharap bisa memulai hidup baru yang lebih tenang, tapi sayangnya harapan itu meleset. Rini dan keluarganya masih harus mengalami berbagai kejadian yang mengenaskan. Ternyata rusun yang mereka tempati justru sarang dari sekte pemuja Raminom. Nah Ustadz, di awal film kita diperlihatkan oleh sebuah adegan investigasi oleh seorang wartawan bernama Budiman yang menemukan banyak mayat dalam sebuah observatorium Bosca. Para mayat ini terlihat sujud menghadap sebuah lukisan seperti melakukan sebuah ritual. Budiman menyimpulkan mereka adalah anggota sekte yang sengaja mengorbankan diri. Nah, pertanyaannya nih Ustadz, bagaimana pandangan Islam mengenai sekte atau kelompok yang rela mengakhiri hidupnya demi sebuah keyakinan sesat atau perjanjian dengan setan, Ustadz?
Ini ya. Sekte aja, bismillah. Sekte aja artinya itu adalah sebuah kelompok keagamaan yang komunal, komunitas kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang, itu sekte. Jadi arti sekte aja sudah sesuatu yang biasanya menyimpang dari aliran atau ajaran utamanya. Jadi sektenya sendiri saja sudah dianggap menyimpang, ya. Apalagi tadi sekte yang rela mengorbankan dirinya atau mengorbankan atau bunuh diri gitu maksudnya. Wah, ada antum semua yang di sini mau ikut sekte yang mau bunuh diri coba? Saya tanya dulu. Aneh kan? Aneh. Ya, jadi kalau secara logika ada nggak? Aneh. Kecuali mungkin orang-orang yang memang desperate sekali ya. Nah, saya mau komentari dulu Bosa tuh. Bosa itu di Bandung. Saya orang Bandung. Saya pernah ke Bosa itu. Seru main di situ tuh, pemandangan bagus, lihat bintang, teropong bintang gitu. Hati-hatilah, jangan bikin tempat-tempat yang bagus-bagus jadi tiba-tiba bikin orang jadi horor gitu, jadi takut gitu ya, jangan. Sayang misal Bosa tempat pariwisata dibikin tempat jadi yang menakutkan, enggak hanya gara-gara satu cerita, jangan. Kemudian tadi masalah bunuh diri. Masalah bunuh diri itu jelas nih, surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima. Jangan kamu tuh membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah tuh Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kenapa sih kamu harus bunuh diri gitu? Sedesperate apapun kamu, sebetulnya Allah Maha Penyayang, dan Allah tuh la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kasih beban kamu tuh yang kamu nggak mampu tuh, nggak mungkin. Makanya kenapa kamu harus bunuh diri? Itu pertanyaan yang agak orang tuh sampai aneh kok mau bunuh diri. Kan saya tadi tanya, ada yang mau bunuh diri di sini gitu? Enggak kan? Buat apa gitu? Ya, nah makanya setan itulah, iblis itulah, syaiton yang memalingkan kamu supaya kamu udahlah, buat apalah kamu hidup. Nah, hati-hati ini generasi sekarang tuh strawberry ya. Itu iya, saya dengar banyak yang putus cinta loncat dari mana, nggak bisa. Iya kan, banyak kan, sekolah-sekolah dan lain-lain. Jangan begitulah ya. Lanjut. Oke Ustadz, boleh tolong tanyakan ke Ciniti. Ya. Film ini kan sangat fenomenal dan menjadi film Indonesia pertama yang syuting menggunakan teknologi IMAX. Apa alasan sutradara Joko Anwar memilih teknologi ini dan bagaimana dampaknya terhadap pengalaman menonton film horor? Pasti dia bikin supaya lebih takut pakai teknologi IMAX ya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya ini ditemani sama Ciniti nih. Halo Ciniti. Hai, senang bertemu denganmu. Ingin ngobrol santai atau ada topik khusus yang mau kamu bahas? Santai, tapi ini pertanyaannya tentang film Pengabdi Setan 2 ini. Ini kan ada teknologi yang baru tuh, teknologi IMAX ya yang dipakai. Itu teknologi apa sih dan apa tujuan sutradara selain takut-takutin penonton? Ayo. Wah, Pengabdi Setan 2 memang bikin penasaran ya. IMAX itu teknologi layar lebar yang bikin pengalaman nonton lebih imersif. Layarnya besar banget dan kualitas gambarnya super tajam. Nah, kalau Pengabdi Setan 2, sutradara Joko Anwar memang sengaja pakai IMAX supaya penonton lebih masuk ke dalam film. Suasana mencekam di rumah susun itu jadi lebih terasa nyata, apalagi pas adegan-adegan seramnya. Gimana, kamu udah nonton Pengabdi Setan 2 di IMAX belum? Ini lagi bahas, ntar ya. Nah, itu kata Ciniti tadi ya, memang teknologi IMAX itu jadi layarnya lebih lebar, lebih real gitu ya. Yang saya takutkan nanti lama-lama pakai AI, pakai segala macem, setannya seneng. Jadi pas lagi nonton film setan, setannya di sebelah tuh gini aja. Itu lebih horor lagi kali ya. Oke lah, lanjut. Oke Ustadz, selanjutnya ada salah satu karakter bernama Wisnu. Ia digambarkan sebagai anak yatim sejak ayahnya wafat. Wisnu hanya tinggal bersama ibunya. Ada kejadian aneh saat Wisnu ingin membuang sampah. Terdengar suara seperti almarhum ayahnya dari saluran corong sampah yang mengatakan, "Wisnu, buka pintu, Bapak panas Wisnu."
Pertanyaannya Ustadz, apakah seseorang yang sudah di alam kubur bisa menampakkan suara dan wujudnya untuk meminta pertolongan? Jadi kalau orang yang sudah di alam kubur gini ya, orang itu selalu mengkaitkan orang yang meninggal itu kemudian kalau meninggalnya penasaran gitu, atau misalnya ada sesuatu meninggalnya yang tidak normal, itu dianggap nanti arwahnya gentayangan gitu ya. Orang itu selalu seperti itu, padahal itu tuh ada barzakh. Itu barzakh itu artinya alam barzakh itu sesuatu yang memisahkan. Sesuatu yang memisahkan dunia kehidupan dengan akhirat, itulah barzakh. Kubur itu, alam kubur itu dianggap ada di bawah tanah. Kenapa? Karena jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Disebut alam kubur, padahal ruhnya itu masuk ke satu alam yang disebut alam barzakh. Nah, alam barzakh ini kita walau alam bisawab di mana itu. Nah, ada seseorang yang kemudian masuk dalam kubur dengan gembira karena memang amal-amalannya bagus. Dia bilang sama Allah, wahai Allah, saya ingin mengabarkan hal ini kepada saudara-saudara saya. Terus kemudian dijawab oleh para malaikat, oh kamu tidak bisa, kamu tidurlah, beristirahatlah, karena ada barzakh tadi. Ada sesuatu yang memisahkan kamu dan kamu nggak bisa bahkan menyampaikan berita gembira atau apapun, nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian membuat tadi siapa yang akhirnya Wisnu yang gitu ya. Itu jin ya, jin yang menyerupai atau yang disebut dengan jin yang lahir berbarengan bersamaan dengan dia gitu ya. Jadi ingat, gak bisa ada orang yang kemudian muncul ya berupa siapapun arwahnya atau apanya, itu karena sudah terpisah. Oke? Nah, makanya nih ajak tuh semuanya untuk ikut kajian bioskop. Karena apa? Karena dengan kajian bioskop kita tahu gitu ya. Enggak. Kalau kajian bioskop tiba-tiba nonton gini ada yang Wisnu gitu, nggak ada. Tenang, jangan kemana-mana, tetap di sini ya.